Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Legendary Twins di part keduanya. Pada part sebelumnya, dua orang bayi yang baru dilahirkan kini telah diambil dan hidup terpisah. Bayi yang memiliki sayatan di wajahnya bernama Xiaoyu dan kini dibesarkan oleh penjahat di lembah Eren. Sedangkan bayi yang satunya dibawa ke istana Yihua dan telah menjadi tuan muda yang bernama Hua Wuku. Mereka berdua sama-sama dilatih oleh gurunya masing-masing, di mana Xiaoyu dilatih untuk menjadi penjahat nomor 1 di dunia, sedangkan Hua Wuku dilatih untuk membasmi para penjahat yang ada di dunia ini. Setelah mereka tumbuh besar dan menjadi dewasa, masing-masing dari mereka mendapatkan misi untuk keluar dari tempatnya. Namun tak disangka, misi mereka berdua ternyata sama, yaitu sama-sama ingin membasmi 10 penjahat besar. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Xiaoyu dan Hua Wuku yang kini telah tumbuh menjadi dewasa dan mendapatkan misi yang sama menghabisi para penjahat. Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Xiaoyu yang berada di sebuah tebing. Ia pun mengeluh karena sudah mencari cukup lama namun belum menemukan 10 penjahat lainnya. Lalu ia melihat poster Oya Dingdong yang diberikan kepadanya. Sebab mereka lah yang berada di dekatnya saat ini, sehingga ia akan menargetkan mereka agar menjadi penjahat nomor 1 di dunia. Xiaoyu kemudian sampai di pasar yang berada di sebuah desa. Terdapat banyak barang-barang unik dan bagus yang dijual di tempat itu. Lalu saat Xiaoyu akan menyentuhnya, ia pun dilarang oleh penjualnya karena penampilannya. Namun tiba-tiba Xiaoyu tak sengaja ditabrak oleh Hua Wuku. Hal itu pun membuat Xiaoyu marah dan bergegas mengejar Hua Wuku. Karena kehilangan jejak Hua Wuku, Xiaoyu akhirnya bertanya kepada salah satu penjual mengenai penjahat Oya Dingdong. Akan tetapi, penjual itu yang melihat posternya malah mengusir Xiaoyu. Ia mengatakan orang-orang yang melihat mereka pasti akan mati. Mendengar hal itu, Xiaoyu pun menyadari kalau penjahat itu berada di dekat sini. Ia lalu mendapatkan sebuah ide agar bisa menemukan Oya Dingdong, di mana ia dengan sengaja membeli seekor kuda dengan harga yang mahal, sehingga terjadilah kegaduhan karena ternyata Xiaoyu memiliki banyak emas. Xiaoyu pun mengatakan jika ia melihat barang yang ia sukai, berapapun harganya, ia pasti akan membelinya. Orang-orang kini mulai mendatangi Xiaoyu dan menawarkannya barang-barangnya. Namun, Xiaoyu tertarik pada satu orang penjual yang sedang duduk. Saat Xiaoyu menghampirinya, orang itu malah menyuruhnya pergi. Xiaoyu kemudian meminta satu kue yang dijual orang itu dan ia akan membayarnya dengan 1 daun emas. Setelah orang itu memberikan kuenya, ia malah langsung pergi. Xiaoyu pun menahannya dan menanyakan mengapa ia ingin pergi. Akan tetapi, orang itu tidak peduli dan bergegas meninggalkan Xiaoyu. Sementara itu, dari atas rumah, Hua Wuku ternyata memperhatikan mereka. Mulai dari sinilah, Xiaoyu diperlakukan seperti raja oleh orang-orang. Lalu para penjual kini datang menemui Xiaoyu dan membawakannya barang-barang. Setelah melihat barang-barang mereka, Xiaoyu pun mengatakan bahwa ia akan membeli barang itu dengan mahal, namun ia hanya akan membeli kepada satu orang saja. Para penjual yang mendengarnya mulai saling bertengkar agar barang mereka yang dibeli. Setelah menilai para orang-orang itu, Xiaoyu menyimpulkan bahwa tak ada Oya Dingdong di antara mereka. Ia kemudian keluar dari tempat itu dan melihat banyak orang-orang yang sedang menunggunya. Namun orang-orang itu malah mengatakan kalau Xiaoyu adalah iblis. Xiaoyu yang mendengarnya pun tidak marah dan malah memberikannya emas. Ia pun merasa kalau Oya Dingdong belum muncul mungkin karena dirinya belum mencolok. Ia akhirnya membagikan emasnya kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Akan tetapi, Xiaoyu heran mengapa Oya Dingdong belum muncul, padahal ia sudah membuat kegaduhan yang begitu besar. Lalu tiba-tiba Hua Wuku yang berada di atas rumah menegur Xiaoyu. Xiaoyu kemudian naik ke atas dan mempertanyakan siapa Hua Wuku. Mereka berdua pun tidak menyadari kalau mereka ternyata adalah bersaudara.
Hua Wuku lalu menyinggung Xiaoyu yang masih muda namun hatinya sangat kejam. Ia juga mengancamnya, walaupun orang-orang itu serakah, namun jika Xiaoyu membunuhnya, maka ia juga tak akan segera menghabisi Xiaoyu. Mendengar hal itu, Xiaoyu kemudian menyinggung Hua Wuku yang telah menabraknya tadi, dengan mengatakan kalau ia adalah binatang buas yang berlaga sok elegan. Karena terus diejek oleh Xiaoyu, membuat Hua Wuku marah dan langsung menyerang Xiaoyu. Hua Wuku yang merasa kalau Xiaoyu ternyata lemah, enggan membuka pedangnya untuk melawannya. Lalu tiba-tiba sesuatu terjatuh dari atas langit, di mana itu ternyata adalah para penjahat Mao bersaudara. Mereka bernama Mao Chong, Mao Gongqi, dan Mao Xingxing. Mereka adalah 5 saudara Mao dari Gunung Emas dan tidak akan membiarkan siapapun pergi. Hua Wuku pun heran karena ia merasa saudara Mao hanya 3 orang saja. Para penjahat itu kemudian turun dan mengepung mereka. Lalu tiba-tiba kuda yang berada di kandang mengamuk dan keluar. Namun kuda-kuda itu dapat dihentikan dengan mudahnya oleh Mao Xingxing. Tie Xinlan yang mereka cari akhirnya muncul menyerang Mao Xingxing. Xiaoyu pun tersadar kalau Ayah Dingdong sepertinya bisa merubah wajahnya. Sementara itu, Tie Xinlan sengaja memancing para penjahat itu agar mengejarnya. Hua Wuku pun juga ikut mengejar mereka. Begitu pula dengan Xiaoyu. Namun, Tia Xinling berhasil dikejar oleh Mao Gongji yang meminta untuk mengembalikan sebuah benda. Tia Xinling akhirnya bertarung dengannya. Setelah mengalahkannya, Mao Chong muncul dan langsung menyerang Tie Xinlan. Tie Xinlan akhirnya tertangkap oleh Mao Xingxing. Seketika, Mao Chong langsung menyerangnya. Namun Tie Xinlan berhasil menghindarinya dan akhirnya identitasnya terbongkar. Xiaoyu dan Hua Wuku yang baru tiba terkejut melihat Tie Xinlin. Sebab ia ternyata adalah seorang wanita yang cantik. Lalu ketiga saudara Mao itu kemudian menyerang Tie Xinlan bersama-sama. Sementara Xiaoyu dan Hua Wuku bersiap untuk membantu Tie Xinlan. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Legendary Twins di part keduanya. Nantikan terus perjalanan dari Xiaoyu dan Hua Wuku ya. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.